Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ain Igirisa. Saya adalah salah satu guru di MTS Al-Hidayah Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja, yakni praktek mengajar di kelas 7 MTS Al-Hidayah Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Dan doa untuk kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita mulai aktivitas pada siang hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga doa yang telah kita bacakan bersama tadi akan pembelajaran kita pada hari ini akan mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah kalian hari ini siap menerima materi Al-Quran hadis? Ya. Mana ibu lihat bentuk kesiapannya? Semua sudah bawa Quran? Ya. Qurannya mana? Mana Quran? Ini Febri kenapa tidak ada Quran? Oh, tidak boleh punya Quran. Mana yang lain? Semua sudah bawa HP? Ya. Mana HP-nya? Taruh di atas meja semua. Ya, jadi pastikan yang ada hubungannya dengan materi hari ini itu saja yang di atas meja ya. Ya. Baik. Fajar Maulana Ibrahim, Hadir Bu. Febriani Abdullah, Hamsa Latif, Hadir. Ibrahim Apeda, hadir. Lutfia Usman, Hadir. Misran Ibrahim, Hadir, Bu. Nur Atika Didin, Hadir. Nur Sia S. Yusuf, Hadir. Sandi Ramadhani Linggar, Hadir, Bu. Sri Astuti Musa. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Jadi anak-anakku sekarang silahkan kalian mengisi asesmen awal ya. Soal yang linknya sudah dibagikan di WA Group. Silahkan dibaca baik-baik soalnya, kemudian pilih jawaban yang paling tepat. Silakan, jangan lupa tulis nama, kelas, dan mata pelajaran.
indahnya sabar dan syukur. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari hadis riwayat ini, kalian mampu, peserta didik mampu menganalisis dan mengelola hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu sabar? Saya, Bu. Ya, silakan Mufita. Menahan diri. Ya, menahan diri. Tepuk tangan untuk Mufita. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, apa? Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Tepuk tangan untuk Bibi. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, Tidak marah-marah. Ya, tidak marah-marah. Tepuk tangan untuk Bibi. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Tidak Ya. berputus asa. Ya, tidak berputus asa. Tepuk tangan untuk Sandi. Itu sabar ya. Kalau syukur, siapa yang tahu apa itu syukur? Saya. Ya, silakan Hamzah. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah. Ya, berterima kasih kepada Allah atas Segala nikmat yang diberikan. ya atas segala nikmat yang diberikan. Tepuk tangan dulu untuk Hamzah. Ya, sekarang mengapa kita harus bersabar? Saya, Bu. Ya, kenapa harus bersabar? Anda kita tidak kenal. Agar tetap tenang ya. Tepuk tangan untuk Hamzah. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya. Kita tidak akan menyerah. Ya, agar kita tidak menyerah. Baik, tepuk tangan untuk Yati. Ada lagi yang lain? Mengapa kita harus bersabar? Mengapa kita harus bersabar? Ya. Apa ini? Mendapat pahala. Ya, agar mendapat pahala. Ya, tepuk tangan untuk ini. Nah, sekarang mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Dengan bersyukur kita akan dihargai segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus, tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Ya, saya, Bu. Ya, silakan. Dengan bersyukur kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, tepuk tangan untuk Sakit. Masih ada lagi? Yang sebelah sana? Oh iya, silakan. Dengan bersyukur kita terasa bahagia. Ya, dengan bersyukur kita merasa bahagia ya. Tepuk tangan untuk ya. Sekarang siapa yang tahu? Siapa yang bisa memberikan contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Fajar? Sabar dalam belajar. Ya, sabar dalam belajar. Tepuk tangan untuk Fajar. Ada lagi yang lain? Contoh sabar? Ya, saya, Bu. Ya, apa? Sabar menghadapi teman. Ya, sabar menghadapi teman. Tepuk tangan dulu. Ya. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Hamzah. Sabar dalam menghadapi aturan sekolah. Sabar dalam menghadapi aturan sekolah. Tepuk tangan untuk Hamzah. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, apa? Sabar menerima kritik baik maupun buruk teman. Ya, sabar dalam menerima kritik. Ya, tepuk tangan untuk Sri. Masih ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, apa Dwi? Sabar mengerjakan tugas kelompok. Ya, sabar mengerjakan tugas kelompok. Tepuk tangan untuk Dwi. Ada lagi yang bisa memberikan contoh sabar? Saya, Bu. Ya, apa? Menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Dwi. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh syukur? Saya, Bu. Ya. Memanfaatkan kesempatan belajar. Ya, tepuk tangan dulu untuk Novita. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, contoh syukur. Bersyukur mendapatkan prestasi. Ya, bersyukur mendapatkan prestasi. Tepuk tangan dulu untuk Amin. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya. Bersyukur membantu temannya kesusahan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pada. Masih ada lagi? Bu. Ya, apa? Bersyukur atas pengorbanan orang tua yang menonton. Ya, tepuk tangan dulu untuk Lutfi. Semua hebat-hebat
memberikan contoh. Intinya kita harus bersabar di saat sedih ya atau susah, dan bersyukur di saat senang. Mau bagi kelompok. Di mejanya ibu ada 3 macam snack ya. Ada time break, ada snack bilang, dan ada Nextar. Ya. Silahkan kalian maju satu persatu untuk memilih snack yang kalian sukai. Silakan dari Fajar, lanjut begini. Oke. Maju satu-satu untuk ambil. Ayo cepat sekali. Ya, semuanya sudah dapat bagian? Ya. Jadi, yang pilih Nextar itu jadi satu kelompok. Yang pilih biskuit Dilan jadi satu kelompok. Dan yang pilih time break jadi satu kelompok. Silakan bergabung bersama kelompok. Jadi asal satu jenis ya. Yang Dilan satu kelompok, Nextar satu kelompok, dan time break satu kelompok. Oke, bikin kelompok. Baik, semua sudah membantu kelompok? Ya. Ini nama kelompoknya apa? Matahari. Kalau ini kelompoknya? Bulan. Bintang. Ya, kelompok matahari. Mana semangatmu? Semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Kelompok bulan. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Kelompok bintang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Mana? Ya, bagus. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kalian mengamati video ya. Tolong diamati baik-baik video ini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan setelah video ini silakan kalian bertanya ya.
kalian mengamati video tadi, video tentang sabar dan syukur, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Jadi tulis nama kelompok, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Jadi untuk kelompok matahari, silakan mencari hadis tentang sabar. Ya, hadis tentang sabar. Untuk kelompok bulan, hadis tentang syukur. Ya, hadis tentang syukur. Selain hadis riwayat Muslim ini ya. Kemudian untuk kelompok bintang itu mencari ayat. Ya, ayat yang relevan dengan sabar dan syukur. Silakan kalian kerjakan, silakan cari informasinya di Google ya, pakai HP, lihat di Al-Quran juga boleh, dan terjemahannya. Jadi kamu lihat dulu di Google ayat apa saja yang ada hubungan dengan sabar dan syukur, kemudian kalian lihat di Al-Quran. Oke, silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sabar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hadis dan ayat yang relevan dengan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya tentang sabar. Hadis-hadis tentang sabar yang dikutip dari buku Hikmah Sabar. Nomor 1. Hadis tentang manfaat atau hikmah bersabar. Rasulullah menjelaskan tentang manfaat bersabar dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya, dan juga kesusahan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sabar merupakan hal yang baik. Hadis yang menjelaskan tentang sabar merupakan yang baik dikutip dari Suhaibah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur." Hadis riwayat Muslim. Nomor 3.
Sabar akan mendatangkan kemenangan. Mengutip buku Hakikat Kesabaran oleh Abu Muhlid Ari Wahyudi. Kesabaran juga mendatangkan kemenangan seperti yang disebut dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya datangnya kemenangan dulu bersama dengan kesabaran. Bersama kesusahan pasti ada kemudahan." Hadis riwayat Abdul bin Umair. Nomor 4. Orang yang bersabar akan dijaga mereka yang penyabar. Penyabar juga senantiasa akan dijaga oleh Allah. Hadis ini dirangkum dalam Detikel. Artinya, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikan bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 5. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk wakil dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok bintang ingin bertanya kepada kelompok matahari, apakah sabar itu ada batasnya? Tepuk tangan dulu untuk wakil dari kelompok bintang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok bintang. Apakah sabar itu ada batasnya? Jawabannya tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Ya, tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kelompok bulan ingin bertanya kepada kelompok matahari, apa sabar itu? Apa ganjaran untuk orang yang bersabar? ya, silakan kelompok matahari jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bintang. Apa ganjaran bagi orang yang bersyukur? Ganjaran untuk orang yang bersyukur bersabar. Ganjaran bagi orang yang bersabar. Ganjaran untuk orang yang sabar itu banyak. Di antaranya mendapat pahala, mendapat pengampunan dosa, mendapat perlindungan dari keburukan, mendapat kemenangan di dunia dan akhirat. Ya, tepuk tangan dulu untuk Lucia. Sudah, cukup. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok bulan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bulan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hadis tentang bersyukur.
Hadis tentang bersyukur saat senang dan sabar saat susah. Azaban lil amr. Bismillahirrahmanirrahim. Azaban lil amril mu'minin inna amrahu kullahu khairun walaysa zaka illa hadi illa lil mu'minin inna asobai bakhu sarau syakaru khairan lahu wa inna asobathu bakhu syaraun sabara fakana khairan lahu. Artinya, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik. Namun, tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar dan itu baiknya baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang orang yang bersyukur dan orang yang kufur nikmat. Ya sallallahu mutiran nasu ala ahidin nabi sallallahu alaihi wasallama faqala lanna ba'alaihi wasallama asbahaman manan nasisa qaru wa manahama kafarun qal wa hudaifu hazaki rohamatullahi wa qala ba'ashu hama laqada sodaqona nawa'u kaza wa kaja. Artinya, ketika itu hujan turun di masa Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur di nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Dipersilahkan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan siapa yang mau bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok bintang ingin bertanya kepada kelompok ular. Apakah bersyukur hanya dilakukan dengan ucapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan kelompok bulan dan menjawab pertanyaan dari kelompok bintang. Apakah bersyukur hanya dilakukan dengan ucapan? Syukur dalam Islam tidak hanya dilakukan dengan ucapan belaka, lebih dari sekedar kata-kata. Syukur juga melibatkan tindakan dan sikap hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok matahari ingin bertanya ke kelompok bulan. Apakah kita bersyukur hanya pada sholat senang saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok bulan dengan menjawab pertanyaan dari kelompok matahari. Apakah kita bersyukur hanya pada saat senang saja? Tidak, karena bersyukur adalah sikap yang harus dijaga dalam segala situasi, baik senang maupun susah. Bersyukur di tengah kesulitan atau cobaan menunjukkan keikhlasan dalam iman dan yakin bahwa rencana Allah lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok bulan. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok bintang. Siapa yang mewakili untuk presentasi? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok bintang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayat-ayat Al-Quran tentang sabar. Surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfirullah innallahir rahmati min qanatu tala anfusihim ala asraful ladina ya ibadi yaqul rahimul ghufur huwa inna jami'an dhunub. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya semuanya. Sungguh-sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhas sabirina ma'allah inna wassalati bis sabri ista'inu amanul ladhin. Artinya, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Tentang bersyukur dan balasannya berupa pahala dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzid dunya nu'tihi minha wa man yurid syakirin. Shadaqallahul azim.
sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki padahal dunia niscaya kami berikan kepada pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pada pahala akhirat kami berikan pula kepadanya padahal akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Al-Imran 145. Saya mewakili dari kelompok bulan ingin bertanya kepada kelompok bintang, bagaimana contoh sabar dalam lingkungan madrasah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok bintang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok bulan. Bagaimana contoh sabar dalam lingkungan madrasah? Jawabannya, contoh sabar dalam lingkungan madrasah menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh guru, menjaga disiplin, menghadapi kritik yang diberikan guru atau teman, sabar dalam perbedaan pandangan dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok. Saya akan mewakili kelompok matahari akan bertanya kepada kelompok bintang. Apa ganjaran mereka yang tidak bersyukur? Ganjaran bagi mereka yang tidak bersyukur. Silakan. Pertanyaan dari kelompok matahari, apa ganjaran bagi mereka yang tidak bersyukur? Jawabannya, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka akan kutambah nikmat kepadamu. Jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi bagi mereka yang tidak bersyukur atau kufur, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah presentasi dan sesuai dengan yang Ibu sampaikan di awal tadi bahwa akan ada penilaian kelompok, ya. Jadi untuk kelompok matahari Ibu kasih nilai 85. Tepuk tangan untuk kelompok matahari. Untuk kelompok bintang 90. Untuk kelompok bulan 85. Tepuk tangan. Sekarang mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, silakan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan tentang sabar dan syukur. Kesimpulan dari sikap sabar dan syukur adalah bahwa keduanya merupakan prinsip-prinsip penting dalam menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Sikap sabar membantu kita menjaga ketenangan dan ketabahan dalam menghadapi tantangan atau kesulitan. Sementara sikap syukur mengajarkan kita untuk menghargai dan bersyukur atas segala hal yang baik yang telah kita terima. Kombinasi kedua sikap ini dapat membantu kita menjalani kehidupan. Terima kasih kepada anak dan anak kita yang sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Kita beri aplaus untuk Novita. Setelah kita mempelajari hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur, apakah kalian senang menerima materi hari ini? Ya. Apakah anak-anakku semua sudah mendapatkan pemahaman baru? Ya. Nah, apakah kalian semua sudah bisa menganalisis? Ya. Muslim? Ya. Apakah kalian sudah bisa mencari
cari ayat-ayat lain yang berhubungan dengan hadis riwayat Muslim tentang sabar dan syukur? Ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dan insya Allah pada pertemuan berikut kita akan mempelajari hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. Silakan kalian mengisi asesmen formatif. Linknya akan dibagikan, silakan lihat di HP ya. Linknya akan dibagikan. Silakan dikerjakan. Pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Begitu kembali Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sesi ini, langsung ini kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.